Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harakah yang dirahmati Allah. Zakat adalah salah satu kewajiban bagi seorang muslim yang telah mendapatkan nikmat berupa harta kekayaan. Orang-orang yang telah berkewajiban membayar zakat namun tidak melaksanakannya, mereka diancam dengan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih." Quran Surah At-Taubah ayat 34. Maksud menafkahkan di jalan Allah dalam Surah At-Taubah ayat 34 ini ialah dengan cara mengeluarkan zakat. Sedangkan mengenai azab yang pedih bagi orang-orang yang enggan membayar zakat digambarkan dalam beberapa riwayat sebagai berikut. Pertama, ditusuk besi panas di neraka. Di antara siksa pedih bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat adalah tubuh orang tersebut akan ditusuk dengan batu-batu dan besi panas. Al-Ahnaf Ibnu Qais radhiyallahu an berkata, "Saya pernah berada di antara kaum Quraisy. Kemudian Abu Dzar lewat dan berkata, 'Sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya tidak mau membayar zakat, bahwa punggung mereka akan ditusuk hingga tembus lambungnya dan tengkuk mereka ditusuk hingga tembus keningnya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Abu Dzar radhiyallahu an berkata, "Sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya tidak mau membayar zakat, bahwa batu-batu yang dipanaskan di neraka jahanam akan diletakkan di puting mereka hingga keluar dari pundaknya, dan diletakkan di pundaknya hingga keluar dari puting kedua dadanya, hingga membuat tubuhnya bergetar tidak karuan." Hadis riwayat Imam Bukhari. Ancaman yang kedua bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat ialah dililit ular beracun. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa diberi harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya akan didatangkan dalam rupa seekor ular jantan yang kepalanya penuh dengan racun, yang bercabang dua lidahnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut lidahnya. Lalu ular itu berkata, 'Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu.'" Kemudian Nabi SAW membaca Quran Surah Ali Imran ayat 180. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebaliknya, kekikiran itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Ali Imran ayat 180. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ancaman yang ketiga bagi orang yang tidak mau membayar zakat ialah diseruduk oleh hewan ternaknya. Bagi orang-orang yang memiliki hewan ternak dan telah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat, namun dia enggan untuk mengeluarkan zakatnya, maka si pembangkang zakat itu akan menerima amukan dan injakan dari binatang-binatang piaraannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemilik unta, sapi, kambing yang tidak membayar zakatnya, kecuali binatang-binatang tersebut datang pada hari kiamat dengan ukuran yang sangat besar dan sangat gemuk, yang menyeruduk pemiliknya dengan tanduk-tanduk dan menginjak-injaknya dengan kaki-kaki mereka. Ketika binatang yang paling belakang habis, maka yang depan kembali datang lagi padanya hingga umat manusia selesai dihisab." Hadis riwayat Imam Muslim. Dari tiga ancaman tersebut kita tahu bahwa zakat merupakan ibadah wajib dan sangat penting untuk dibayarkan oleh setiap orang Islam. Oleh karena itu, ancaman yang sangat pedih menanti di akhirat bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya. Secara garis besar ada dua macam zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dua macam zakat itu ialah zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim pada bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Ketentuan besaran zakat fitrah kurang lebih setara dengan 2,5-3 kg atau 3,5 liter bahan makanan pokok.
Di Indonesia, zakat fitrah biasanya dibayarkan dengan beras sesuai dengan makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Para ulama juga menyatakan bahwa zakat fitrah ini bisa digantikan dengan uang yang senilai dengan harga bahan makanan pokok sesuai takaran zakat. Sedangkan zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim sesuai dengan harta yang telah dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Terkait dengan nisab zakat mal, kita bahas di lain waktu. Lalu, apa saja harta yang wajib dikeluarkan zakat malnya? Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqhus Zakat menjelaskan bahwa zakat mal meliputi 1. Zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya. 2. Zakat atas aset perdagangan. 3. Zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut. 4. Zakat atas hasil penyewaan aset. 5. Zakat atas hasil pertanian. 6. Zakat atas hasil jasa profesi. 7. Zakat atas hasil saham dan obligasi. 8. Zakat atas hewan ternak. 9. Zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan. Demikian tentang 3 ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan iman dan Islam untuk menunaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.